أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Ad-Durs An-Nafisah fi Bayani Mutammimah Al-Ajrumiyah. Masih membahas tentang isim-isim yang beramal seperti fi'il. As-sadis ismut tafdhil. Yang keenam adalah isim tafdhil, nahu akram wa afdal, wala yansibu al-maf'ula bi ittifaqan, wala yarfa'u dhahira illa fi mas'alatil kukhli. Isim tafdhil tidak bisa menasabkan isim setelahnya menjadi maf'ul bih berdasarkan kesepakatan ahli nahwu, dan juga tidak bisa merafakkan isim zahir sesudahnya sebagai fa'ilnya kecuali dalam mas'alatul kukhli. Wa babituha ayakuna fil kalam nafyun wa ba'dahu ismun jinsin mausuf ismi tafdhil wa ba'dahu ismun yufaddalu ala nafsih bi'tibarain. Ketentuan mas'alatul kukhli ialah dalam sebuah kalam ada huruf nafi, setelah huruf nafi ada isim jenis yang disifati dengan isim tafdhil sesudahnya, dan setelah itu ada isim yang dibandingkan dari dua sisi. Nahu ma ra'aitu rajulan ahsan fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini zaidin wa ya'malu fit tamyiz nahu ana akthar minka malan wa azzu nafara. Isim tafdhil bisa beramal menasabkan tamyiz. Contoh ana akthar minka malan wa azzu nafara. Wa fil jari wal majrur wad dzarf juga bisa beramal pada jar majrur dan dzarf. Nahwu zaidun afdal minka al-yaum. Nah, pembahasan kita tentang ismu tafdhil fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang kita pelajari. Al-mas'alatul ula ismu tafdhil wa ma dalla 'ala al-musyarakah wa ziyadah. Isim tafdhil itu adalah isim yang menunjukkan adanya sesuatu yang memiliki sifat yang sama dan adanya yang lebih dari yang lain. Jadi ada dua perkara yang memiliki sifat yang sama dan salah satunya lebih dari yang lain. Isim tafdhil itu adalah isim yang menunjukkan bahwa ada dua perkara yang memiliki kesamaan sifat dan adanya yang lebih dari dua tadi. Nahwu zaidun aktsaru. Ini saknya diganti zaidun akbaru min aliyin, pakai ba ya, titiknya kebanyakan. Zaidun akbaru min aliyin, Zaid lebih besar daripada Ali.
berarti Zaid sama Ali itu sama-sama besar, cuma Zaid lebih besar daripada Ali. Itu adalah isim tafdil akbar, menunjukkan adanya dua perkara yang sama sifatnya dan adanya yang lebih dari yang lain. Zaid dan Ali memiliki sifat yang sama, besar, namun Zaid lebih besar daripada Ali. Al-mas'alatu ats-tsaniyah ismu tafdil ala wazni af'alil mudzakkar wa fu'la lil muannas. Isim tafdil itu kalau mudzakkar menggunakan lafaz af'al, kalau muannas fu'la. Asghar wa sughra, akbar wa kubra. Asghar ini kalau yang disifati itu mudzakkar, sughra kalau yang disifati muannats, akbar mudzakkar, kubra muannats. Jadi al-akh al-asghar, al-ukhtu as-sughra, ya. Al-akh al-akbar, al-bintu al-kubra. Al-mas'alatu ats-tsalitsah ismu tafdil mamnu' min as-sarfi li mulazamatihi al-wasfiyata wa wazn al-fi'li. Isim tafdil ini termasuk salah satu bagian al-mamnu' min as-sarfi, isim yang tidak boleh ditanwin dengan alasan sifat dan mengikuti wazan fi'il. Berarti li'illatain, isim tafdil itu li'illatain, sifat dan menunjukkan wazan fi'il. Misalkan akbar, kalau dikasih huruf jar min akbar, akbar, ya. Rafa menggunakan dhammah tanpa tanwin, nasab menggunakan fathah tanpa tanwin, jar menggunakan apa ini? Fathah tanpa tanwin. Karena al-mamnu sarfi ketika jar tandanya fathah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah ismu tafdil yu'khadu min fi'li thulathi mujarrad tam tasarrufin muthbit mabniyan lil ma'lum qabil litafawut wa lam yajil wasfu minhu ala af'al. Isim tafdil itu diambil dari fi'il thulathi mujarrad. Jadi diambil dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Tam memiliki fa'il, bukan fi'il naqis, ya. Mutasarrif bisa ditasrif, bukan jamid. Musbatin berarti tidak didahului oleh nafi. Mabniin lil ma'lum, mabni ma'lum berarti tidak majhul. Qabilun litafawut, secara makna menerima perbandingan. Misalkan besar bisa lebih besar, ya. Masa makna memiliki makna bisa menerima perbandingan, qabil tafawut. Kemudian sifat dari fi'il itu tidak berwazan af'al.
Kalau memang sejak awal perwazan af'al sifatnya, maka tidak bisa diikutkan isim tafdil. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa isim yang bisa atau kelafat yang bisa dijadikan sebagai isim tafdil harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari fi'il sulasi mujarrad. Berarti kalau fi'il rubai mujarrad nggak boleh jadi isim tafdil. Sulasi mazid nggak boleh jadi isim tafdil. Rubai mazid yang nggak boleh jadi isim tafdil. Syarat yang kedua, tam, fi'ilnya harus memiliki fa'il. Fi'il naqis nggak boleh dibuat isim tafdil. Fi'il naqis itu seperti kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, itu namanya fi'il naqis. Ini nggak bisa dijadikan sebagai isim tafdil. Yang ketiga, mutasarrif, yakni harus bisa ditasrif. Berarti fi'il jamid nggak boleh dijadikan sebagai isim tafdil. Fi'il jamid itu seperti nikma, bi'sa, sa'a, laisa, asa, itu semuanya fi'il jamid, nggak boleh dijadikan sebagai isim tafdil. Yang keempat, musbat, harus steril dari nafi atau sibun nafi, nggak boleh didahului oleh manafi atau istifham atau yang semisalnya. Yang kelima, mabniun lil ma'lum, fi'il yang bisa menjadi isim tafdil itu adalah mabni ma'lum. Berarti fi'il majhul tak boleh dijadikan sebagai isim tafdil. Yang keenam, qabil litafawud, secara makna bisa menerima perbandingan. Nah, besar berarti lebih besar, gemuk lebih gemuk, kuat lebih kuat, berarti makna-makna seperti itu ya. Kalau fi'il tadi secara makna tidak menerima perbandingan, maka tidak bisa menjadi isim tafdil. Contohnya apa? Mata yamutu, mati. Nah, nggak ada lebih mati. Mati ya mati ya. Lebih mati nggak ada. Berarti lafadz mata yamutu, fi'il yang secara makna tidak bisa menerima perbandingan ini tidak bisa dipakai untuk isim tafdil. Nah, Taib. Yang ketujuh, walam yaj'il wasfu minhu ala af'al, sifat dari fi'il tersebut tidak berwazan af'alu. Berarti kalau ada fi'il yang sifatnya berwazan af'al, tak boleh dijadikan sebagai isim tafdil. Nah, contohnya apa? Sawida yaswadu,
itu isim sifatnya ialah aswad, artinya apa? Hitam. Nah, aswad itu hitam gitu aja, bukan lebih hitam kan. Nah, maka fi'il yang sifatnya berwazan af'alu seperti ini tidak bisa dipakai untuk isim tafdhil. Nah, paham? Jika salah satu syarat yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka tidak bisa dijadikan sebagai isim tafdhil. Al-mas'alatu al-khamisah yutawassalu ila tafdhil mimma lam yastawfi hadhihi syurut bi dzikri masdarihi mansuban ala tamyiz ba'da kalimah asyad atau aktsar wa nahwihima. Bagi yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai isim tafdhil bisa menunjukkan tafdhil dengan cara masdar dari fi'il itu disebutkan dengan dinasab sebagai tamyiz dan ditambahkan padanya lafadz asyaddu atau aksar atau semisalnya. Ini kalau ingin menunjukkan makna tafdhil tapi tidak memenuhi syarat dijadikan sebagai isim tafdhil, maka harus dilakukan dua langkah, dua cara. Cara yang pertama, fi'il tersebut didatangkan masdarnya yang dinasab menjadi tamyiz. Yang kedua, ditambahkan padanya lafadz asyaddu atau aksar. Contoh tadi, sawida yaswadu. Apakah boleh fi'il ini dijadikan sebagai isim tafdhil? Enggak boleh. Kenapa? Karena sifatnya berwazan af'alu, yaitu aswad. Nah, ya kan? Terus bagaimana kalau seandainya kita ingin mengungkapkan tafdhil dari fi'il tersebut lebih hitam, nah, kan ya, kan nggak boleh aswadu. Aswadu kan hitam itu saja. Nah, maka masdar dari sawida yaswadu disebutkan dinasab menjadi tamyiz. Sawida yaswadu masdarnya ialah sawadan, ya. Nah, kemudian ditambahkan padanya lafadz asyaddu atau aktsar. Nah, Zaid lebih hitam daripada Ali. Nah, Ali sudah hitam, tapi Zaid lebih hitam lagi. Nggak boleh Zaidun aswadu min aliin, nggak boleh, ya. Kan aswadu itu adalah sifat dari fi'il sawida yaswadu yang sudah sejak awal berwazan af'alu. Maka untuk mengungkapkan tafdhil dari fi'il yang tidak memenuhi syarat sebagai isim tafdhil dilakukan dua cara. Yang pertama, masdar dari fi'il tadi disebutkan dan dinasab menjadi tamyiz, kemudian ditambahkan padanya lafadz asyaddu. Berarti Zaidun asyaddu sawadan min aliyin, ya. Zaid lebih hitam daripada Ali. Nah, contoh yang lain yang tidak memenuhi syarat sebagai isim tafdhil tapi ingin dipakai untuk mengungkapkan tafdhil,
Baik. Contoh mata yamutu artinya apa? Mati. Apakah bisa fi'il semacam ini dipakai untuk isim tafdhil? Enggak bisa. Kenapa? Secara makna tidak menerima perbandingan. Lebih mati itu enggak bisa kan? Nah. Tapi kalau dipakai untuk mengungkapkan tafdhil bisa dilakukan dengan dua cara tadi. Sebutkan masdarnya, nasabkan jadi tamyiz, tambahkan padanya lafaz asyaddu atau aktsar. Nah, misalkan ingin mengungkapkan ya bahwa kematian Zaid lebih mengenaskan daripada kematian Ali. Zaidun asyaddu mautan min aliyin, karena mata yamutu masdarnya kan maut ya. Tampilkan masdarnya yang dinasab, tambahkan padanya lafaz asyaddu. Zaid asyaddu mautan min ali, itu artinya ialah Zaid kematiannya lebih mengenaskan daripada Ali. Contoh yang lain, yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai isim tafdhil, tapi ingin dipakai untuk mengungkapkan tafdhil. Ijtahada yajtahidu, artinya apa itu? Rajin, sungguh-sungguh ya. Nah, bisa enggak ijtahada yajtahidu dijadikan sebagai isim tafdhil? Tidak bisa. Mengapa? Karena tidak sulasi mujarad. Ijtahada sulasi mazid ya kan. Nah, hurufnya itu tidak 3 saja yang asli, tapi ada tambahannya ya kan, namanya sulasi mazid. Tapi kita ingin mengungkapkan tafdhil dari fi'il semacam ini, misalkan Zaid lebih rajin daripada Ali, nah, bisa pakai fi'il tersebut. Datangkan masdarnya yang dinasab menjadi tamyiz, sebutkan lafaz asyaddu atau aktsar adanya. Zaidun asyaddu ijtihadan min aliyin, Zaid lebih rajin daripada Ali. Karena masdar dari ijtihad ialah ijtihadun. Paham nggak ini? Ya. Jadi kalau ingin bikin isim tafdhil harus melalui 7 syarat yang disebutkan tadi. Yang pertama, fi'ilnya harus sulasi mujarad. Yang kedua, fi'ilnya harus tam. Yang ketiga, harus mutasharrif. Yang keempat, harus musbat. Yang kelima, harus mabni ma'lum. Yang keenam, secara makna qabilut tafawud, menerima perbandingan. Ya. 6 syarat ya. Yang keenam, sifat dari fi'il itu tidak berwazan af'alu. Tapi kalau ingin membuat ungkapan tafdhil dari fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat dijadikan sebagai isim tafdhil, maka dilakukan 2 langkah. Langkah pertama, didatangkan masdar fi'il tadi yang dinasab sebagai tamyiz. Langkah yang kedua, tambahkan padanya lafaz asyaddu atau aktsar. Nih, istaghfar
yastaghfiru artinya apa? Minta ampun. Bisa enggak dijadikan sebagai isim tafdil? Enggak bisa. Mengapa? Nah, karena bukan sulasi mujarrad. Istighfar itu termasuk sulasi mazid ya. Nah, tapi kita ingin mengungkapkan si Zaid itu lebih banyak istighfarnya daripada Ali, maka lakukan dua cara yang disebutkan tadi. Datangkan masdar istighfar. Apa masdarnya? Istighfar, yastaghfiru, istighfar. Nasabkan istighfaran. Nah, datangkan padanya lafaz asyaddu atau aktsar. Taib. Berarti Zaidun aktsaru istighfaran min aliyin. Zaid lebih banyak beristighfar daripada Ali. Insyaallah gampang ya. Nah, Nahu Ibrahim aktsarun nasi istikhrajan lima adin Zaidun asaddu sawadan min aliyin. Nah, taib. Ibrahim adalah orang yang paling banyak memproduksi barang tambang ma'adinin, kurang nun, di ma'adinin. Zaidun asyaddu sawadan min Ali. Zaid lebih hitam daripada Ali. Nah, al-mas'alatu as-sadisa ismu tafdil la yansibul maf'ula bihi fi qawlin sahih wa bihi qala jumhur nuhat. Isim tafdil tidak bisa menasabkan maf'ul bih menurut pendapat yang sahih, dan ini adalah pendapat jumhur ahli nahwu. Wa da'wal muallif al-ittifaq ghair sahih. Klaim dari penyusun Mutamimah yakni Al-Khattab bahwa ini adalah kesepakatan tidak bisa dibenarkan, di anna ba'dhan nuhati ajazu dzalik, karena sebagian ahli nahwu membolehkan isim tafdil menasabkan isim sesudahnya sebagai maf'ul bih. Wa rajih qaulul jumhur, tapi yang rajih pendapat jumhur tadi tidak boleh. Jadi kalau ada isim nasab setelah isim tafdil, maka bukan maf'ul bih tapi tamyiz. Ya, ini menurut pendapat jumhur ahli nahwu. Tapi sebagian ulama ada mengatakan boleh-boleh saja jadi maf'ul bih ya. Nah, ini yang saya maksud ya, adanya perbedaan dalam mengi'rabi kalimat seperti ini. Ada saja yang pengen tampil beda ya. Nah, kalau bahkan klaim berdasarkan kesepakatan ahli nahwu tidak diterima klaimnya ya. Kenapa? Masih ada saja yang ingin beda ya. Nah, jadi tidak usah pakai klaim, sepakat. Nah, tapi klaim saja itu adalah pendapat jumhur atau mayoritas ahli nahwu. Al-mas'alatu as-sabi'ah ismu tafdil yasifut tamyiz nahwu qouli ta'ala an aktsara min kamalan wa azzu nafaran. Isim tafdil bisa menasabkan isim sesudahnya sebagai tamyiz
Contoh firman Allah Ta'ala, ana aktsar minka malan wa azzu nafaran. Malan, nafaran, tamyiz. Yang menasabkan ialah isim tafdil, aktsar dan a'azzu. Nah, al-mas'alatu ats-tsaminah ismu tafdil yarfa'ul fa'il fi mas'alatil kuhli faqat. Isim tafdil bisa merafa'kan isim fa'il, bisa merafa'kan fa'il dalam mas'alatul kuhli saja. Wa dhabituha ayyakuna fil kalam nahwiyun. Ketentuan mas'alatul kuhli ialah dalam kalam itu ada nafi. Wa ba'dahu ismu jinsin. Setelah nafi berupa isim jenis. Nafi itu ya huruf nafi. Isim jenis itu ialah isim yang masih umum jenisnya. Rajulun, ya, waladun, malun, ilmun, ya, semuanya isim jenis namanya. Mausuf, nah isim jenis itu sebagai mausuf, man'ut bismi tafdil, dengan isim tafdil. Isim tafdilnya jadi na'at, ya, isim jenisnya tadi jadi man'utnya. Wa ba'dahu ismun mufaddalun ala nafsi bitibarai. Setelah isim tafdil itu ada isim yang diunggulkan dari dua sisi. Nah, isim tersebut itulah fa'il dhahir yang dirafa'kan oleh isim tafdil. Contoh, ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Aku tidak pernah melihat ada laki-laki yang lebih bagus adanya celak di matanya melebihi yang ada di mata Zaid. Nah, perhatikan apakah ini dikatakan mas'alatul kuhli. Naam. Apakah ada nafi? Naam. Ma. Setelah nafi apakah ada isim jenis? Naam. Rajulan. Apakah isim jenis itu menjadi man'ut atau mausuf dari isim tafdil? Naam. Rajulan mausuf atau man'ut. Ahsana, na'at, berupa isim tafdil. Apakah setelahnya ada isim mufaddal? Ya, itu al-kuhlu bi'tibarai, ya, karena dipakai untuk perbandingan dari dua sisi. Al-kuhlu fa'il, isim dohir rafa jadi fa'il, yang menasabkan ialah ahsan, isim tafdil. Karena lafadznya pakai al-kuhlu, celak, maka masyhur disebut mas'alatul kuhli. Jadi arti dari pernyataan ini ialah matanya Zaid itu bagus seperti ada celaknya. Ada juga orang selain Zaid yang matanya bagus seperti ada celaknya, tapi matanya Zaid yang seperti ada celaknya itu lebih bagus daripada punya orang lain, ya. Nah, jadi perbandingannya dari dua sisi. Yang pertama ialah mata orang lain yang ada celaknya, dan perbandingan yang kedua mata Zaid yang ada celaknya
terus dibandingkan bagus mana, ternyata bagus yang ada pada matanya Zaid. Namanya bi'tibarain. Adapun selain mas'alatul kukhli, maka isim tafdil tidak bisa merafakkan isim setelahnya menjadi fa'il. Apakah isim tafdil punya fa'il selain mas'alatul kukhli, selain yang berbentuk isim dohir dalam mas'alatul kukhli? Jawabannya punya. Isim punya fa'il berbentuk apa ini? Dhamir mustatir wujuban yang terkandung dalam lafaz isim tafdil itu. Zaidun akbaru min aliyin. Zaidun mubtada ya, akbaru khobar. Nah, akbaru kan isim tafdil, itu mengandung dhamir mustatir wujuban yang dirafakkannya menjadi fa'il. Akbaru dhamir mustatir wujuban jadi fa'il, takdirnya huwa. Zaid lebih besar daripada Ali, akbar lebih besar yakni si Zaid. Nah gitu ya, ai huwa. Yang jadi masalah tadi itu kalau merofakkan isim dohir jadi fa'il bukan isim domir. Nah, ini tidak boleh kecuali dalam mas'alatul kukhli tadi itu. Contohnya yaitu ada al-kukhlunya, tapi itu contoh saja. Boleh contoh-contoh yang lain yang seperti itu ketentuannya, ada nafinya. Setelah nafi ada isim jenisnya. Kemudian yang ketiga isim jenisnya tadi sebagai mausuf atau man'ud dari isim tafdil. Kemudian ada isim tafdilnya. Kemudian yang kelima ada mufaddal alaih, isim mufaddal ala nafsi bi'tibarain, itu yang diperbandingkan. Nah, al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9, ismu tafdil ya'malu fil jar wal majrur wad darf. Isim tafdil beramal pada jar majrur dan darf. Nahu Zaid afdal minka al-yawm, fal jar wal majrur wad darf kullun minhuma muta'alliq bi afdal li'anna ismu tafdil ya'malu amal al-fi'li. Nah, maksudnya ya'malu fil jar wal majrur, jar majrur bisa ya. Nah, menjadi makmulnya isim tafdil. Al-yaum juga begitu, bisa menjadi makmulnya isim tafdil. Wallahu ta'ala bis-shawab. Baik. Di antara wazan amsalatun mubalaghah ialah fa'ilun, contohnya alimun. Dan di antara wazan sifatul musyabbahah adalah fa'ilun, contohnya alimun juga. Apakah alimun ini bisa masuk sifat musyabbahat dan amsalat mubalaghah? Bagaimana cara membedakan? Ya, sentuhan maknanya. Ya, alimun secara makna subut, berarti dia selalu berilmu ya. Kemudian dimaknai mubalaghah ya bisa ya,
yang maha mengetahui, ya. Jadi alimun kalau cuma memiliki makna subut, ya orang yang berilmu, ya. Tapi kalau disifatkan pada sesuatu yang lebih, bisa maha mengetahui. Jadi bisa dipakai sifat musyabahat, bisa dipakai untuk mubalaghah, dilihat sisi maknanya yang terkandung, yang diinginkan, ya. Wallahu ta'ala bissawab. Kalau dipakai untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka mubalaghah semua, ya. Jadi menunjukkan artinya mubalaghah semua, maha. Masalah yang keenam tadi, apakah bisa disimpulkan bahwa isim setelah isim tafdhil yang nasab boleh tamyiz, boleh maf'ul bih? Betul, ya. Kalau jumhur ulama mengatakan tamyiz, kalau sebagian ada yang mengi'rabi sebagai apa ini? Maf'ul bih, ya memang betul. Fa'ilnya berupa isim dhahir, ya. Berupa apa ini? Isim dhamir mustatir yang terkandung dalam isim tafdhil tadi. Taib, memang seperti itu. Tapi yang rajih kan pendapat jumhur ahli nahwu, ya. Jadi tamyiz, ya. Nah, pilih yang apa? Yang rajih-rajih saja, ya. Nah, jangan sekedar tampil beda. Nah, pilih yang umum-umum saja, jangan pilih yang aneh-aneh, ya. Nah, pilih yang bersama jamaah. Jangan suka menyendiri, ya. Nah, serigala itu suka sama domba yang sendirian, ya. Maksudnya setan itu mengincar orang yang suka menyendiri, ya. Nah, maka jangan suka menyendiri, kumpul sama yang lain, ya. Nah, apa sih arti dan maksud mas'alatul kukhli? Kalau diartikan mas'alatul kukhli itu ialah masalah terkait dengan lafaz al-kukhlu yang artinya celak, ya. Dalam ilmu nahwu dikenal dengan mas'alatul kukhli karena lafaz al-kukhlu itu isim dhahir yang dirafa, yang diklaim sebagai fa'il dari isim tafdhil. Padahal menurut ketentuan isim tafdhil itu hanya merafa'kan dhamir mustatir sebagai fa'il, tidak bisa merafa'kan isim dhahir sebagai fa'ilnya. Tapi ternyata pada kenyataannya sebagian orang Arab memberi contoh, ma ra'aitu rajulan ahsana fi aini al-kukhlu minhu fi aini Zaid. Kemudian al-kukhlu di'irabi sebagai fa'il, padahal al-kukhlu itu isim dhahir, fa'ilnya isim tafdhil, fa'il dari isim tafdhil. Menyelisih apa ini? Ketentuan. Nah, memang sebagian pihak mengatakan nggak boleh, koles. Sebagian pihak mengatakan bolehkan saja. Sebagian orang Arab ada yang mengucapkannya kok, tapi kasih ketentuan yang ketat supaya tidak diselewengkan, ya. Nah, hanya dikasih nama mas'alatul kukhli. Tapi contohnya tidak harus lafaz al-kukhlu, bisa lafaz-lafaz yang lain, tapi harus memenuhi ketentuan tadi. Harus ada huruf nafinya, setelahnya harus ada isim jenisnya, kemudian isim jenisnya tadi jadi mausuf, isim tafdhilnya jadi na'at, setelah itu isim mufaddal, yaitu isim dhahir semacam al-kukhlu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan. Nah, paham, ya?
Kalau seandainya diganti al malu, boleh apa enggak? Boleh. Ma ra'aitu rajulan aktsara fi baitihi al malu minhu fi baiti Zaidin. Al kukhlu diganti al malu. Aku tidak pernah melihat ada orang yang di rumahnya lebih banyak hartanya daripada yang ada di rumahnya Zaid. Nah, berarti ada rumah orang yang banyak uangnya, ada rumah Zaid yang juga banyak uangnya, tapi uang yang ada di rumahnya Zaid lebih banyak. Nah, contohnya itu, ma ra'aitu rajulan aktsara fi baitihi al malu minhu fi baiti Zaidin. Nah, ini